ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisa Kelayakan Investasi pada Pasar Modal Syariah. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Ibu Irma Yuliani. Kelompok 12 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Novia Fatmala, yang kedua saya sendiri Rahma Kumala, yang ketiga Amriyatino Rahimah. Di makalah ini kami menyediakan 6 rumusan masalah. Yang pertama, sejarah dan perkembangan pasar modal syariah. Yang kedua, peran, tujuan, manfaat, dan prinsip pasar modal syariah. Yang ketiga, peraturan terkait pasar modal syariah. Yang keempat, struktur, syarat, dan pelaku pasar modal syariah. Yang kelima, keuntungan dalam pasar modal syariah. Yang terakhir, opini dan harapan penulis. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu sejarah dan perkembangan pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitan reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Instrumen Manajemen pada 3 Juli tahun 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Instrumen Manajemen meluncurkan Jakarta Islamic Index pada 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk membimbing investor yang ingin menginvestasikan dana dalam syariah. Indeks Islam Jakarta sejak itu telah memberikan investor dengan saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan kelembagaan yang terlibat dalam regulasi pasar modal syariah. Pengembangan dimulai dari MOU antara Bapepam LK dan DSN MUI pada 14 Maret 2003. MOU tersebut mengindikasikan adanya kesepakatan antara Bapepam LK dan DSN MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Materi yang kedua, peran pasar modal syariah. Pasar modal syariah berperan penting dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Peranan mendasar pasar modal syariah secara umum bagi perekonomian antara lain memberikan kesempatan kepada penabung untuk berpartisipasi secara penuh dalam usaha bisnis. Kemudian memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi mereka pada pasar sekunder. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada pengusaha memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktivitas keuangan. Yang kedua, ada tujuan pasar modal syariah. Pasar modal syariah bertujuan sebagai sarana untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk mencari kepemilikan saham suatu perusahaan dengan cara menjualnya. Pasar modal syariah juga sebagai media investasi bagi umat Islam di pasar modal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa kriteria dalam pembentukan pasar modal syariah adalah membentuk harga secara wajar, adanya informasi yang sempurna, bebas dari riba, gharar, perjudian, dan transaksi lainnya yang bertentangan terhadap aturan syariah. Yang selanjutnya ada manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah. Yang keempat, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif. Yang kelima, menciptakan iklim usaha yang sehat dan prospektif. Yang terakhir, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Kemudian ada prinsip dalam pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dari investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat sehingga dapat melakukan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat
alat bantu pertukaran nilai dan memiliki harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi menggunakan mata uang yang sama serta pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga ada akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha yang tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menyebabkan. Lanjut, yang keempat, pemilik harta atau investor dan pemilik usaha atau emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan karena dapat menyebabkan kerugian, namun sebenarnya berupa kerugian yang dapat dihindari. Yang terakhir, pemilik harta atau investor, pemilik usaha atau emiten, maupun bursa dan self-regulation organisasi lainnya tidak diperbolehkan melakukan hal yang dapat mengakibatkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan demand. Selanjutnya ada peraturan terkait pasar modal syariah. 4 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama, fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua, fatwa DSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang keempat, fatwa DSN MUI nomor 124 tahun 2008 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan pelayanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Adapun POJK tentang pasar modal syariah, saat ini terdapat 11 peraturan tentang pasar modal syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Namun yang di makalah hanya kami tuliskan 5. Yang pertama ada POJK nomor 15 tahun 2015, POJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, POJK nomor 16 tahun 2015, POJK tentang ahli syariah pasar modal. Yang ketiga, POJK nomor 17 tahun 2015, POJK tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Yang keempat, POJK nomor 18 tahun 2015, POJK tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Yang terakhir, POJK nomor 19 tahun 2015, POJK tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Selanjutnya, materi akan dibaca oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan bersama teman saya. Saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau account, keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperdagangkan dengan harga lebih tinggi dari HST. Saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Selanjutnya, harga saham tertinggi ditetapkan dengan rumus berikut. Jumlah kekayaan bersih perusahaan dibagi jumlah saham yang diterbitkan. Selanjutnya, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu. Periode perdagangan setelah menentukan harga saham tertinggi. Selanjutnya, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga saham tertinggi. Syarat dalam pasar modal syariah. Yang pertama, riba.
riba, suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar, suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Ketiga, maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Yang keempat, kehalalan barang. Barang dan jasa menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikenakan zatnya atau haram di zatihi, bukan karena zatnya atau haram di gairihi, dan karena keberadaannya. Pelaku dalam pasar modal syariah. Yang pertama, emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan atau hutang. Jika emiten memilih instrumen yang bersifat kepemilikan, maka ia menerbitkan saham. Tetapi jika ia memilih instrumen yang bersifat hutang, maka ia menerbitkan obligasi. Yang kedua, investor, yaitu pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, perusahaan pengelola dana. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor. Perusahaan ini mempunyai dua unit, yaitu pengelolaan dana, fund management, dan penyimpanan dana, custodian. Yang keempat, reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Keuntungan dalam pasar modal syariah. Pertama, keuntungan secara kualitatif dapat kita peroleh apabila kita berinvestasi di pasar modal syariah adalah terbebas dari praktik riba, maisir, dan gharar. Yang mana praktik ini marak sekali terjadi di dalam pasar modal konvensional. Kita dapat terhindar dari maisir, gharar, dan riba karena pasar modal syariah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah serta OJK agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pasar modal syariah. Yang kedua, keuntungan secara kuantitatif dapat kita peroleh apabila kita berinvestasi di pasar modal syariah adalah kita dapat mendapatkan dividen serta capital gain apabila kita dapat memanage risiko di pasar modal syariah, sehingga kita mendapat keuntungan sesuai dengan yang kita harapkan dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Opini dan harapan penulis. Kami rasa pasar modal syariah memang sangat penting bagi para investor umat Islam yang ingin menginvestasikan kelebihan dananya tanpa rasa takut terjadi praktik riba, maisir maupun gharar. Karena seperti yang kita ketahui, pasar modal syariah yang ada di Indonesia ini sudah memiliki peraturan dan hukum sendiri, baik itu dari POJK ataupun dari fatwa DSN dan MUI. Dan dari kami sendiri mengharapkan agar pasar modal syariah terus dapat berkembang walau dalam kondisi sekarang ini, dan terus dapat mengedukasi masyarakat agar mau menginvestasikan dananya di dalam pasar modal syariah. Kesimpulan dari makalah kami, pasar modal adalah suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penerapan prinsip syariah pada pasar modal syariah tentunya bersumber pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dari kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran pasar modal syariah yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Terima kasih.
Kami dari kelompok 12 meminta maaf jika salah dalam penulisan, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari salah. Akhir kata kami tutup dengan pesan